Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi ajma'in. Wa li jami'il khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sallallahu alaihi wasallam. أشياء إلا خصوصا سيد الأولياء شمد القدر الله تعالى رسول الله روحي جميع المفسرين والمحدثين والتابعين والمجتهدين والمصنفين والمؤلفين رسول الله روحي الشيخ محمد بن عمر النووي البكري وخصوصا الله الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى أفراد جميع مشايخنا ولجميع المعلمين أصحاب الله أفضل القاسم والصلاة محمد مرسول سيد رسول جل رسوله أفراد جميع العلماء لتلميذات الله وتخرجنا في نظر والقرآن والاستقامة والسلامة والنجاة في الدين والدنيا والآخرة الذي أذن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innal umura muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannifu wal mu'allifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa alaina min barakatihi bi 'ilmihi fi darain amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala al-muslimin wa ala wal-muslimin wa ala al-muslimin wa qina wa iyyahum sharra masa'ibid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman wa al-mursalin wa al-malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tahmil أحمد الله فوق المراد وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل هذه البدعة مباركة لما نافعة إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول في فضيلة العلم والعلماء. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awwalu, bermula bab yang pertama. Fi fadilatil ilmi, itu dalam menjelaskan keutamaannya ilmu, wal ulama'i, dan keutamaan ulama. Al ulama warasatul, ulama itu pewaris. Pewaris apa? Pewaris ilmu dan syariatnya. Pewaris ilmu dan syariat. Oleh karenanya sekarang Nabi sudah tidak ada, ya kamu nurutnya sama ulama, karena ulama itu pewaris Nabi dalam ilmu dan syariat. Makanya penafsiran tentang ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu penafsirannya banyak. Ada yang menafsirkan pemimpin,
yang ngurusin urusan kita, pemerintah maksudnya. Ada yang mengartikan ulil amri minkum itu ulama, karena yang mengurusi kita itu ulama. Mengurusi dalam hal apa? Syariat kita. Yang mengurusi syariat kita itu. Karena zaman dulu itu Rasul yang berikut menjadi seorang presiden. Abu Bakar ya ulama ya khalifah, pemimpin, presiden, Amirul Mukminin, pemimpin yang orang mukmin. Ulul amri minkum itu ya orang alim, berikut dia menjadi pemimpin panutan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah bersabda siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya seorang ulama sampai ulama itu diposisikan nomor 3 oleh Allah Ta'ala setelah Allah, setelah Rasul, ulama. Sebagaimana firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illallah rahmanur. Yang pertama, Allah menyebut asmanya, namanya sendiri. Mana? Illahu, kecuali hanya Allah. Jangan kau sembah siapapun illahu, kecuali hanya Dia, Allah. Setelah itu beliau memuji siapa? Wal malaikat. Yang ketiga, wa ulul ilmi, dan orang yang memiliki qa'iman bil qisti, tapi mereka yang tegak teguh dengan ilmunya. Kalau enggak tegak dan teguh dengan ilmunya, ya tidak masuk dalam kategori wa ulul ilmi. Tegak dan teguh maksudnya apa? Dia pintar dan dia mau menjalankan apa yang ia mengerti. Makanya ada hadis Nabi, manizdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang setiap hari bertambah ilmunya namun tidak bertambah dekatnya kepada Allah, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak bertambah kepada Allah kecuali hanya jauh kepadanya. Sampian setiap hari kan ngaji, berarti secara logika sampian setiap hari pintar karena ilmunya bertambah. Kok sampian setiap hari pintar ilmunya bertambah tapi tidak bertambah kebaikannya? Berarti sungguh kalian makin jauh kepada Allah. Paham? Berarti mending jadi orang pintar apa orang tidak pintar? Saya ulang, sampean setiap hari tidak bertambah ilmunya kan? Habis itu setiap hari bertambah ilmunya, mestinya izdada hudan, mestinya kebaikannya bertambah dong. Tapi kenyataannya sambian makin pintar, makin nggak bertambah kebaikannya, makin nakal. Kata Nabi apa? Lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka ia tidak bertambah kepada Allah kecuali jauh. Berarti dia makin jauh sama Allah gara-gara pintar, tapi dia tidak makin baik. Mestinya rumusnya adalah makin pintar, makin baik, jadi makin dekat. Tapi orang yang makin pintar, tidak makin baik, berarti dia makin jauh. Berarti mending jadi orang pintar apa orang tidak pintar? Loh, mending jadi pintar apa tidak pintar? Yo sama-sama ada hikmahnya. Kamu jadi pintar, yo hikmahnya banyak. Hikmahnya apa? Minimal bisa menetralisir keburukan, walaupun tidak sempurna. Lah jadi orang tidak baik ya ada hikmahnya. Jadi orang tidak pintar ya ada hikmahnya. Hikmahnya apa tidak pintar? Ya tidak ngerti ya enak, tidak ngerti ya bal kedua. Paham nggak ini? Orang yang makin mengerti itu bebannya makin banyak apa makin tidak banyak?
makin banyak. Oh berarti mending nggak ngaji aja lah. Ya enggak begitu. Ya mending ngaji. Karena kalau ngaji itu sudah mempersiapkan rem. Sampeyan ini kan mau berjalan menuju surga kan? Ya kita semuanya kan pengen. Ya kita ini diumpamakan seperti lagi berkendara. Sampeyan ini lagi naik sepeda ini. Sepedanya belum, tidak ada rem. Sama sepedanya ada rem, lebih enakan mana? Ada rem. Walaupun kadang-kadang remnya nggak digunakan karena dipakai balapan. Kalau digunakan terus kalah. Maksudnya begini loh, hidup itu yang paling penting sudah mempersiapkan diri punya ilmu. Lah ilmu itu rem. Sewaktu-waktu kalau mau jatuh bisa ngerem. Seperti itu. Nah kalau orang yang tidak pintar itu sama halnya seperti naik sepeda tidak punya rem. Akhirnya apa? Kalau ada bahaya nyumplek beneran. Jadi sebenarnya. Nah, jadi penting punya rem ya. Jadi ilmu itu minimal menjadi rem. Menjadi rem sambian ngerem. Setidak-tidaknya itu setiap ada sesuatu yang salah, sampeyan bisa merem karena punya ilmu. Tapi pada intinya semua yang dikehendaki Allah di dunia ini punya hikmah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Libni Mas'udin, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka bermula dudukmu sa'atan sesaat fi majlisil ilmi, di majlis ilmu, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min milki alfi raqabatin. La tamasmu, tidak menyentuh siapa kamu qalaman akan pena, wala taktubu, dan tidak menulis siapa kamu harfan akan satu huruf. Khairun itu lebih baik laka bagimu min itki alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Wa nadharuka, dan bermula melihatmu ila wajhil alimi, kepada wajahnya orang alim. Ai binadratil mahabbati, maksudnya dengan pandangan rasa cinta. Khairun itu lebih baik laka bagimu min alfi farasin, daripada bersedekah 1000 kuda. Min alfi farasin, daripada bersedekah 1000 kuda. Tasaddaqta, yang bersedekah siapa kamu, biha, dengan alfi farasin, fi sabilillah, dalam menegakkan agama Allah. Ai fi jihadil kuffar li i'la'i dinillah, maksudnya dalam berperang melawan orang-orang kafir untuk menegakkan agama Allah. Wassalamuka, dan bermula salammu adal alimi, atas orang yang alim itu, khairun lebih baik laka bagimu min ibadati alfi sanatin, daripada beribadah 1000 tahun, ibadah sunnah maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya dudukmu meskipun hanya sesaat itu kan penafsirannya banyak. Kalau ngikutin kamus, saat berarti satu jam. Tapi orang-orang Indonesia kalau ngomong sesaat aja, ya belum tentu 1 jam, ya tidak nyampe 1 jam. Pokoknya dapat kalam hikmah. Paling penting dalam kalam hikmah, ngajinya nggak ngobrol tok, tapi dalam dapat kalam hikmah. Kalam hikmahnya sudah dapat, itu dianggap sesaat. Nggak harus sesaat itu 1 jam. Dudukmu di majelis ilmu
Walaupun hanya sesaat saja, tapi kalau hikmahnya sudah dapat, ilmunya sudah dapat, walaupun kamu pas ngaji itu nggak pernah mencatat, kamu juga lupa nggak bawa pulpen, maka kegiatan seperti itu lebih baik bagimu daripada kamu memerdekakan 1000 budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Baik budak yang sedang mukatab atau budak yang asli tidak mukatab. Tidak mukatab itu budak yang sedang mengangsur kepada majikannya agar bebas, atau budak yang murni, bukan budak yang sedang mengangsur kepada majikan. Pokoknya intinya lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Pahalanya apa itu? Pahalanya duduk saja di majelis ilmu. Makanya sampean besok kalau sudah lulus dari pondok, jangan berhenti mengaji dan statuskan dirimu selalu santri. Jangan menstatuskan dirimu alumni. Kalau kamu menstatuskan dirimu alumni, sudah lulus, sudah habis. Tapi kalau menstatuskan dirimu santri, kamu akan tetap giat mengaji karena menganggap santri, gitu ya, karena menganggap dirinya santri. Jadi kiai santri, yo kiai yo tapi masih santri. Seperti siapa? Yo seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Maliki. Imam Syafi'i itu dulu menjadi muridnya Imam Malik. Tapi ketika beliau ngajar, Imam Malik juga ngaji sama Imam Syafi'i. Beliau berdua tidak pernah menganggap namanya kiai, tapi kiai santri. Yo jadi kiai, kadang-kadang ngajar, yo kadang-kadang jadi santri, kadang-kadang ngaji. Yo ngaji yo ngajar, ngerti toh? Jadi jangan menghilangkan statusmu menjadi seorang santri. Walaupun kadang-kadang jadi murad, tapi suatu saat jadi murid, itulah ya. Murad itu yang diharapkan orang, murid itu yang mengharapkan. Jangan jadi murad terus. Kalau jadi murad terus nanti takabur, jadi orang sombong. Kadang-kadang jadi murid. Jangan murad terus. Jadi pahalanya banyak ya. Orang ngaji pahalanya banyak. Seperti memerdekakan budak. Sekarang sudah tidak ada budak. 1000 loh, 1000 itu banyak. Cukup dipakai beli bala-bala, sekampung gunung. Banyak itu 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala kamu melihat wajahnya orang yang alim binadril mahabbah, dengan pandangan rasa cinta, dengan pandangan rasa sayang, maka pahalanya memandang wajahnya itu seperti kamu bersedekah 1000 kuda untuk li'illah, untuk menegakkan agama Allah. Bukan sedekah 1000 unta, 1000 kuda untuk hal-hal yang tidak baik, tapi sedekah kuda untuk hal-hal yang baik. Amin ini. Makanya rajin-rajinlah memandang wajahnya orang yang alim. Makanya di rumah-rumah itu banyak yang banyak yang dipasang foto orang alim, bukan fotonya Ayu Ting Ting. Kadang fotonya daun 5. Daun 5 apa itu namanya? Daun apa itu? Daun ganja apa? Daun tembakau itu. Dipasang foto orang alim biar selalu bisa melihat wajahnya. Karena pahalanya melihat wajahnya tok itu seperti bersedekah 1000 kuda untuk menegakkan agama Allah. Sedekah. Baik, sedekah sama menghutangi orang pahalanya gedean mana? Gedean ngutangin. Apalagi ngutangin sesuatu yang daruri, sesuatu yang pokok. Besok kalau kamu kaya,
Oh, sewenang jadi orang kaya. Besok kalau sampean kaya, sewenang jadi orang kaya kan? Kemarin kalau tak jelasin ya, lebih cepetan mana? Orang alim daripada orang kaya. Sampean jadi orang kaya besok umpama. Ada tetangganya datang, Pak Ustadz, ya. Seperti ceritanya siapa? Seperti ceritanya Khatib Al-Baghdadi. Saya pernah cerita Khatib Al-Baghdadi kan kemarin. Ya enggak habis tapi ceritanya ya. Sedikit cerita. Ada orang datang ke kamu, Pak Ustadz, pinjam uang. Pakai apa? Pakai nambahin beli motor. Dipakai nambahin beli motor. Saya mau beli motor, uang saya baru ada 5 juta. Harganya motor itu 6,5 juta, kurang 1,5 juta. Pinjam uang Pak Ustadz. Boleh nggak kamu minjemin orang seperti itu? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Jawabannya boleh. Tapi kurang baik. Karena apa? Hutangnya dipakai hal-hal yang tidak doruri. Yang harus kamu pinjemin jika kamu punya itu adalah orang yang pinjem ke kamu dan untuk menutupi hal-hal yang doruriyah, hal-hal yang pokok. Contoh, Ustaz, ada apa? Pinjam uang. Kenapa? Anakku nangis belum makan, pengen beli beras. Harus kamu pinjemin itu. Kalau nggak kamu pinjemin dosa. Kalau kamu punya uang, nanti. Tapi yang contoh pertama tadi boleh kamu pakai alasan. Loh, anak saya juga mau bayaran sekolah, butuh uang juga 1,5 juta. Boleh. Yang pertama tadi loh, yang dipakai pinjam dipakai apa? Beli motor. Bisa dipahami? Jadi sampean kalau minjemin uang orang itu harus dilihat ya, untuk hal yang konsumtif atau hal yang benar-benar butuh. Karena kita tidak diajarkan oleh Rasulullah menjadi orang yang suka berpangku tangan. Nah, kamu sendiri juga begitu, jangan suka hutang untuk hal-hal yang konsumtif, untuk hal-hal yang sifatnya gaya hidup. Jangan suka hutang untuk hal-hal yang mencukupi gaya hidup. Contoh HP kameranya cuma 1, umumnya sekarang kamera kan 4. Bawahnya pakai buat motor siapa? Jin, setan, genderuwo, manusia, 4 kan? Buat motor siapa aja itu kamera kan 4. Akhirnya kamu update, padahal kamera 1 HP-nya masih berfungsi dengan baik, kecuali layarnya pecah, cahayanya nggak ada, dan kamu baca WA pakai apa? Nah, itu berarti penting banget, ngerti toh? Selama masih bisa dipergunakan, selama masih enak, ya pergunakan saja itu, jangan sampai hutang-hutang kecuali ada rizki. Karena hal itu bukan hal yang zururi. Bisa dipahami ya? Nah, makanya kalau sampean belajar Fathul Qorib, ada bab tentang apa? Memberi air. Ada bab tentang memberi air. Ada bab khusus tentang memberi air. Memberi air maksudnya apa? Yang memberi hutang. Ingat-ingat. Jadi besok kalau kaya, yang paling penting harus dihutangi untuk orang-orang yang mencukupi kebutuhan zururi, kebutuhan pokok ya, beras, apalagi dong, bayaran anak sekolah. Nah, kalau nggak dibayarin nanti dikeluarin. Contoh lagi apa? Dipakai apa? Dipakai beli air minum. Dipakai beli apa lagi? Contohnya dipakai apa? Beli AC. Pakai beli apa? Contohnya dipakai beli apa lagi? Beras, makanan, lauk pauk, pakai begitu ya, untuk menutup aurat. Nggak punya baju sama sekali buat menutup aurat, itu doruri. Bismillahirrahmanirrahim.
Ucapan salammu kepada orang yang alim itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Ibadah sunnah, tapi bukan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib nggak bisa dilawan. Ibadah sunnah. Memberi salam, makanya besok kamu kalau sudah di rumah rajin kirim salam. Berarti ya, kirim salam buat Pak Ustadz Zuki, kirim salam buat Pak Ustadz Malik, kirim salam buat Pak Ustadz Syafi'i, gitu ya, kirim salam buat Pak Ustadz Syarif, kirim salam. Walaupun tidak nitip uang, yang penting nitip salam. Nitip jajan itu lah pemanis tuh. Perintahnya nitip salam. Karena salam itu doa diberi keselamatan dan bukti kalau sampian masih mahabbah kepada orang Allah. Kabar tidak pernah ngasih, ngumpul tidak pernah mau. Gimana kita mau tahu bentuk kita mahabbah kepada beliau? Ngerti nggak kalian? Jadi sampean besok kalau sudah jadi santri alumni, jadi santri alumni sudah lulus dari sini, minimal sama ngirim salam. Jadi gurunya itu tahu kabarmu seperti apa. Dan itu bentuk kamu masih mahabbah kepada gurumu. Nitip salam ya tidak pernah, diajak kumpul-kumpul sesama alumni ya tidak mau nyawi opo. Repot. Jadi kan nanti di mahsyar teman-temannya pada kumpul, digiring sama gurunya ke surga, dia yang pengen ikut, loh kan repot. Gurunya di dunia tidak pernah mau kumpul. Minimal kirim salam, biar apa? Kamu menunjukkan rasa mahabbahmu terhadap guru. Kirim salam. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarriqun asyaddu ala syaitani min alfi abidi, fasadun kabirun alimun mutahaddiqun, wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Bismillahirrahmanirrahim. Faqihun, bermula orang yang ahli fikih, yang pinter. Wahidun, yang satu. Mutawarri'un, yang warok. Asyaddu, itu lebih berat. Ala syaitani, menurut syaitan. Min alfi abidi, daripada menggoda 1000 orang yang ahli ibadah. Mujtahidin, yang sungguh-sungguh. Jahilin, yang bodoh. Waro'in, yang warok. Kata Rasulullah, bagi setan itu menggoda 1 orang pinter yang warok itu lebih berat ketimbang menggoda 1000 orang yang ahli ibadah. Ibadahnya yang sungguh-sungguh tapi tidak pinter, meskipun dia warok. Maksudnya bagaimana? Kualitas orang yang punya ilmu, ibadahnya itu walaupun tidak banyak tetap diperhitungkan. Kenapa diperhitungkan? Karena menurut setan itu ibadahnya orang yang ahli ibadah membuat hancur mereka. Mereka tidak mampu menggoda. Kenapa? Mereka mengerti ilmunya. Sebanyak apapun ibadahnya orang yang jahil, itu tidak diperhitungkan oleh setan. Karena apa tidak diperhitungkan oleh setan? Ya karena ibadahnya sia-sia, dia tidak ngerti ilmunya. Jadi paham enggak ya? Makanya sampean penting belajar untuk memperbaiki ibadah, ya ibadah sampean benar. Karena bandinganmu itu 1000 orang jahil walaupun mereka warok. Nah, yang paling penting di dalam hadis ini ada bahasa warok. Karena banyak sekali sekarang di zaman akhir itu orang alim tapi tidak warok. Warok itu orang yang memperhatikan halal haram, bukan balgedual. Saya kok sering ngomong balgedual, maksudnya apa sih? Balgedual itu orang yang tidak hati-hati.
Orang yang tidak hati-hati dengan sesuatu yang dimakan, tidak hati-hati dengan sesuatu yang diperoleh. Dia tidak memikirkan yang diperoleh itu halal atau haram. Itu namanya bal-bal. Nah, yang dimaksud di sini oleh Rasulullah adalah al-alim al-wara. Orang yang alim plus wara. Wara itu apa? Selalu memperhatikan apa yang dimakan, selalu memperhatikan apa yang didapatkan. Yang dimakan halal atau haram diperhatikan. Apa yang didapatkan halal atau haram itu diperhatikan. Ia hanya mau makan yang halal. Itu namanya wara. Ngerti ya? Seperti wara. Makanya besok sampean kalau jadi orang yang alim, yang pandai, tolong yang waro. Tolong yang waro. Perhatikan itu halal haram. Karena di dalam jasad kita itu dipengaruhi oleh hati kita. Jasad kita ini, tubuh kita ini kan punya hati, punya qalbun. Qalbun itu dipengaruhi oleh apa yang kita makan dan apa yang kita peroleh. Jika apa yang kita makan itu tidak baik, maka mempengaruhi hati kita, sehingga mempengaruhi jasmaniah kita. Badan kita nanti jadi tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Fadlul alimi bermula keutamaannya orang yang alim 'alal abidi atas orang yang ahli ibadah itu kafadlul qamari seperti keutamaannya bulan Lailatul Badri pada malam purnama 'ala sairil kawakibi mengalahkan atas bintang-bintang yang lain. Kata Rasulullah, orang yang alim itu keutamaannya mengalahkan orang yang ahli ibadah. Sekali lagi, orang yang ahli ibadah yang jahil ya, bukan ahli ibadah tapi pintar, bukan. Jangan salah mengartikan di sini, oh berarti penting aku ngaji toh enggak usah ibadah. Enggak. Enggak begitu. Maksudnya orang yang ahli ibadah tapi jahil. Ini kan lanjutannya yang atas tadi toh. Yang apa tadi loh? Yang apa tadi? Abidin, mujtahidin, apa? Jahilin, waroin. Jadi dia itu ahli ibadah. Ibadahnya sungguh-sungguh, tapi tidak ngerti ilmu ibadah. Yo kalau nggak ngerti yo mardudatun latuk balu toh. Semua sesuatu, semua ibadah kalau dilakukan tanpa ilmu itu kan mardudah, ditolak. Latuk bal tidak diterima kok. Paham kan kalian? Nah, jadi yang dimaksud ahli ibadah di sini itu bukan orang yang pintar. Jadi mereka itu rajin ibadahnya, tapi tidak tahu ilmunya. Gitu loh ya. Itu lebih baik kamu pintar, tapi ibadahnya semampunya. Pahamin? Itu lebih baik kamu pintar, ibadah kamu semampu kamu, bukan berlebihan. Paham? Makanya sampeyan yang pintar dulu, ngerti ilmunya dulu, biar ibadahnya benar. Lah, perbedaannya kata Rasulullah bagaikan bulan purnama dengan dia lebih cerah mana? Bulan purnama. Kecerahannya itu di mana? Nanti fi yaumil qiyamah. Jadi cahayanya orang pintar nanti di hari kiamat wajahnya, cahaya mereka itu lebih bersinar daripada cahaya wajahnya orang yang ahli ibadah tapi jahil, tapi tidak pintar. Redup seperti bintang, yo kelip kecil gitu. Kalau wajahmu nanti jadi kalbun seperti bulan. Kalau pintar, makanya pintar dulu, belajar yang benar. Tapi kalau pengen belajar yang pintar, yang benar harus sungguh-sungguh. Kalau sampean tidak sungguh-sungguh nanti diketawain, dianggap orang jununun.
Orang junun itu funun. Funun itu cabangnya macam-macam. Itu katakan orang gila itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghafara lahu qabla an yakhtu. Man intaqala barang siapa berpindah liyata'allama karena tujuan belajar ilman akan ilmu ghafara maka telah mengampuni siapa Allah lahu baginya man qabla an yakhtu sebelum melangkah siapa man. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak kamu ini, hadis ini seperti kamu. Kamu kan berpindah dari rumahmu menuju Jabal Nur. Barang siapa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan mencari ilmu, maka sungguh Allah telah mengampuni dosanya sebelum ia melangkah menuju tempat yang ia tuju. Jadi sampean punya niatan toh, saya pengen mondok di Demak, saya pengen mondok di Kudus, mau berangkat, sebelum melangkah saja itu dosamu telah terampuni. Apalagi melangkah beneran sampai ke kampung gunung, ya kan? Di kampung gunung ini kan ngumpul kan? Ngumpul ada yang dari kampung gunung sendiri ada, tapi pindah juga kan? Yang dari Benda, Jurumudi, ada yang dari mana? Ada yang dari Larangan, tulisannya larangan, bersolawat. Solawat kok dilarang? Ya enggak, namanya kampung larangan. Jadi pahalanya gede sampean itu. Pahalanya besar. Makanya sungguh beruntung mereka yang sedekah di sini. Kamu doain. Soalnya kamu ini walinya Gusti Allah. Dosanya kamu itu habis. Habis dosanya. Ditambah lagi dosa, habisin lagi, niat aja belajar terus. Berarti cara menghapus dosa gampang apa susah? Gampang. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang nggak bisa masuk surga itu lucu. Kok lucu? Ya iya, kuncinya surga udah dikasih, kok nggak bisa masuk. Kunci neraka kan kita nggak dikasih. Kunci neraka kan kita nggak dikasih. Kok malah bisa masuk neraka? Kan aneh. Kan nggak punya kunci, kok bisa masuk? Apa ya gitu? Ya iya dong. Miftahul jannah loh, kunci surga la ilaha illallah. Kamu udah dikasih kunci kan? Udah dikasih bocoran kuncinya surga itu la ilaha illallah. Loh, kok malah kamu nyari-nyari kunci neraka? Kuncinya surga udah dikasih, kok malah gak bisa masuk? Pastinya kamu pasti masuk, asal kamu pinter. Hanya yang pinter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, akrimu, memuliakanlah kalian al ulama akan para ulama, fa innahum maka sesungguhnya mereka indallahi di sisi Allah itu quramaun mukramun, itu quramaun mukramuna. Fa innahum maka sesungguhnya mereka semuanya, fa innahum maka sesungguhnya mereka semua indallahi di sisi Allah itu quramaun ay mukhtaruna, itu quramaun itu orang-orang yang terpilih, mukramuna yang senantiasa dimuliakan indal malaikah di sisi para malaikat. Muliakanlah para ulama karena sesungguhnya beliau-beliaunya itu adalah orang-orang yang terpilih dan beliau-beliaunya adalah orang-orang yang senantiasa dimuliakan indal malaikat. Makanya semalam saya ngomong apa? Datangilah Allah menggunakan hati, niscaya hati-hati makhluk akan mendatangi. Hati-hati makhluk akan mendatangi. Kuncinya kamu pinter, tolong yang warok. Setiap kau melafalkan asma Allah dan ibadah kepada Allah menggunakan hatimu, maka jadilah kamu kurama.
Kurama apa tadi? Mukramu. Kurama mukram. Kamu menjadi orang yang terpilih dan kamu menjadi orang-orang yang mulia di sisi malaikat. Sehingga apa? Dengan sendirinya kamu menjadi orang yang mulia di sisi makhluk-makhluk Allah. Berawal dari mana? Pintar dulu. Jangan berharap kamu mulia di sisi makhluk Allah kalau sampean tidak punya ilmu dan kamu tidak punya rasa mahabbah terhadap orang yang punya ilmu. Kamu punya ilmu tok tapi kamu tidak punya mahabbah dengan orang lain, itu juga tidak baik, sombong namanya. Karena merasa paling bisa, tidak boleh. Makanya di sini bahasanya akrimu, muliakan orang yang punya ilmu. Di samping kamu hadis-hadis yang awal tadi kamu disuruh belajar, plus kamu juga memuliakan orang lain. Nah, itu baru kamu menjadi punya predikat apa tadi? Kurama mukram. Qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alimi nadratan faqad halahu khalaqallahu ta'ala min tilka an-nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Man bermula orang itu nadhara melihat siapa man ila wajhil alimi pada wajahnya orang yang alim nadratan dengan satu pandangan. Fariha kemudian merasa gembira siapa man biha sebab nadharah khalaqa maka telah menjadikan Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala min tilkan nadharati dari pandangan itu malakan akan beberapa malaikat yastaghfiru yang senantiasa memohonkan maaf atau memohonkan ampun siapa malak lahu baginya man ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang melihat wajahnya orang alim nadharatan satu pandangan saja, fa fariha biha setelah memandang hatinya merasa senang, merasa gembira, merasa tentram, merasa nyaman, maka sungguh Allah telah menjadikan baginya pandangan itu malaikat dan malaikat memohonkan ampun kepadanya kelak sampai hari. Makanya sampean kalau memandang guru sampean, memandang Pak Yai sampean, memandang Ustadz sampean, tolong pandanglah beliau setelah memandang apa? Tentangkan hati yang nyaman, nyaman. Bukan mandang sambil mandang, setelah mandang Ustadznya jadi ini kan santri dah bener. Setelah mandang begitu. Ah, itu tidak benar. Ini maksudnya kata Rasulullah setelah memandang fa fariha biha. Dia merasa hatinya senang, gembira, nyaman, tenang, begitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akrama 'aliman faqad akramani wa qad akramani faqad akrama Allah wa man akrama Allah fa ma'wahu jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Man bermula orang itu akrama memuliakan siapa man 'aliman akan orang alim faqad akrama maka sungguh telah memuliakan siapa mani kepadaku wa man dan bermula orang itu akrama memuliakan siapa mani kepadaku faqad akrama maka sungguh telah memuliakan siapa man Allah kepada Gusti Allah. Wa man dan bermula orang itu akrama memuliakan siapa man Allah kepada Allah fa ma'wahul jannah fa ma'wahu maka bermula tempat kembalinya man itu jannatu surga. Barang siapa memuliakan orang yang alim maka seperti memuliakan aku kata Nabi. Barang siapa memuliakan aku kata Nabi maka dia berarti memuliakan Allah. Kalau ada orang memuliakan Allah maka ma'wahul jannah maka tempat kembalinya adalah surga. Makanya kalau pengen masuk surga berurutannya itu apa berurutannya? Memuliakan orang yang alim. Karena kalau kamu memuliakan orang yang alim sama halnya seperti kamu memuliakan Nabi. Kalau kamu memuliakan Nabi sama halnya seperti memuliakan Allah. Kalau sambil memuliakan Allah berarti tempatmu surga. Loh, kok beruntutannya bisa seperti itu? Iya, sekarang dimulai dari bawah. Allah.
Allah punya kekasih. Siapa kekasih Allah? Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Oh, itu saking cintanya Allah kepada Nabi sampai Allah selalu membaca sholawat. Makanya ada lagu sholawat. Pengen metang sholawat. Metang itu gelap. Makanya ada lagu sholawat. Allah aja sholawat. Jadi kenapa kok hubungannya sampai ke orang yang alim? Iya, karena Allah memuliakan Nabi. Nabi itu memuliakan orang yang alim. Buktinya apa? Al-ulama warasatul anbiya. Oh, berarti orang yang alim itu apa? Dicintai oleh Nabi. Makanya sampean kalau memuliakan orang yang dicintai Nabi, maksudnya ulama, yuk dianggap memuliakan Nabi. Sama halnya seperti ada gurumu punya anak. Kalau kamu memuliakan anaknya, ya sama halnya seperti memuliakan bapaknya, gitu loh ya. Kalau kamu mukul-mukulin anak, ya berarti kamu nggak menghormati bapaknya. Makanya besok kalau punya istri, jangan disentirin kupingnya, sama kayak nyentilin mertuamu. Nah, kasihan anak orang. Istrimu, jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fama'wahul jannah. Sampai mana? Faqala sallallahu alaihi wasallam naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Naumul alimi bermula tidurnya orang yang alim itu afdalu lebih utama min ibadatil jahili daripada ibadahnya orang yang bodoh. Orang yang alim tidurnya saja itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Tidur lebih dibanding ibadah. Bayangin. Kenapa? Karena tidurnya orang yang alim itu dalam rangka apa? Dalam rangka menetralisir dosa. Sementara ibadahnya orang yang jahil itu dalam rangka apa? Dalam rangka lelah. Loh, kok lelah? Lelah. Kenapa lelah? Karena mardudatun la tuqbal. Kenapa ditolak? Karena tidak ada ilmunya. Sekarang kan ada itu. Kemarin saya lihat itu dikirimin video teman saya. Ada orang yang sholat, ujung jari kaki-kakinya tidak menempel pada tempat sujudnya. Jadi setiap dia sujud kakinya diangkat, digerak-gerakin. Kalau takbir begini. Wajar. Kalau tahiyat dia nggak begini, tangan yang kirinya, yang kanannya nggak begini, tapi begini. Tahiyatnya begini. Aduh, ayah wae. Ini kan nggak benar ini, ya kan? Itu kan ibadahnya orang jahil. Makanya ibadah daripada begitu kayak ngelecehin pangeran, kayak ngelecehin Gusti Allah, ibadah begitu. Ya masih bagus tidurnya orang yang alim. Tidurnya orang yang alim itu dalam rangka menetralisir dosa, biar beliau nggak berbuat dosa. Daripada melek ngomongin orang yang mending itu. Tantang. Daripada melek ngintip orang ya mending itu. Tidurnya orang yang alim itu kan begitu. Kalau tidurnya orang yang jahil, kan capek gara-gara habis main catur loh. Kan beda. Kalau tidurnya orang yang alim kan gara-gara apa? Gara-gara apa? Supaya tidak bermaksiat. Kan dia tahu ilmunya. Oh, aku tidur ya Allah biar aku nggak maksiat, menghindari maksiat. Menghindari maksiat itu kan sebuah dia tidur berarti tidurnya bermanfaat. Atau tidur qailulah, aku tak tidur ya Allah, ntar malam biar aku kuat sahur. Dari jam 2 sedang berbikin orang. Saya kaget itu. Anak ini jam berapa tuh? Anak-anak kok sudah tabarokan dari 3:30. Oh, sahurnya akhir. Pintar juga kamu, sahurnya akhir. Sunnah. Ya sunnah. Sahur akhir kan sunnah ya. Daripada sahur jam 2. Nanti kalau sahur jam 2 3:30 teler ya. Mending istighosahnya jam 2. Pokoknya orang itu kalau Ramadan awal itu pasti rajin. Kenapa kok rajin? Karena rahmat Allah diturunkan, kasih sayang Allah diturunkan.
Semua orang dikasih kasih sayang, makanya rame betul. Makanya was, nanti kalau mau ngabuburit pasti macet. Awal-awal. Akhir-akhir macet juga sih pada pulang kampung. Yes, pokoknya begitulah. Hidup di dunia itu paling penting dipakai santai. Santainya tapi serius, gitu loh ya. Kemudian kalau terlalu mikir dunia nggak kelar-kelar, kayak Tuhan saja mikir dunia. Kita ini bukan Tuhan. Kita nggak perlu mikir dunia. Sudah ada yang mikir. Siapa yang mikir? Gusti Allah. Yang ngatur dunia sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tahu? Man ta'allama baban minal ilmi. Man ta'allama, barang siapa belajar baban akan satu bab minal ilmi, dari ilmu. Ya'malu, yang melakukan siapa man bihi, dengan ilmu. Awalam ya'lam, atau tidak melakukan siapa man bihi, dengannya ilmu. Karena maka ada siapa man afdalu, itu lebih utama min ayyusalliya, daripada orang yang melakukan sholat alfa raka'atin, 1000 rakaat tatawu'an, dengan sholat sunnah. Kata Nabi, kalau ada orang mau belajar ilmu walaupun satu bab, mau dilakukan kek, enggak dilakukan kek, itu tetap lebih baik daripada melakukan ibadah 1000 kali, 1000 rakaat, tapi ibadah sunnah, sholat sunnah. Paling penting intinya itu belajar. Belajar nanti mau dilakukan atau enggak dilakukan, minimal punya rem tadi loh, yang saya jelaskan awal tadi loh ya. Belajar itu kan sama kayak masang rem. Rem mau dipakai kayak enggak mau dipakai kan judulnya sudah punya rem. Sewaktu-waktu bisa ngerem, gitu loh ya. Ya kadang-kadang naik motor itu kan enggak terus pakai rem toh. Sama kayak punya spion itu loh. Karena orang naik motor kayak melihat spion, enggak buka toh. Karena berarti ikut lihat spion itu. Kan enggak toh, tapi minimal motornya punya spion. Minimal hidup itu punya spion, bisa melihat ke belakang. Minimal punya rem. Jadi intinya ngaji, pasangin itu motormu, pasangin yang lengkap. Jasa diamu ini pasangin ilmu yang lengkap, biar punya rem. Kamu pakai enggak kamu pakai, minimal pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlasahu ma'i yaumal qiyamah. Man, bermula orang itu zara, berkunjung siapa man aliman, akan orang alim, faka'annama, maka seperti sesungguhnya man itu zara, telah berkunjung siapa man kepadaku. Waman, dan bermula orang itu safaha, bersalaman siapa man aliman, akan orang alim, faka'annama, maka seperti sesungguhnya man safahani, itu bersalaman denganku. Waman, dan bermula orang itu jalasa, duduk siapa man aliman, dengan orang alim, faka'annama, maka seperti sesungguhnya man itu jalasani, duduk bersamaku di dunia, di dunia. Waman, dan bermula orang itu jalasani, duduk denganku di dunia ajlasathu, maka menundukkan siapa Allah kepadanya man ma'i, bersamaku yaumal qiyamati, di hari kiamat. Kalau ada orang mau berkunjung ke tempatnya orang yang alim, maka seperti ia telah berkunjung ke rumah Rasulullah. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Sekarang kan Nabi nggak ada, ya pewarisnya ulama, makanya rajinlah sama berkunjung ke rumah ulama. Barang siapa bersalaman dengan ulama, bersalaman dengan orang yang alim, yang waro, maka dia seperti bersalaman denganku, karena dia adalah pewarisku. Jadi pewaris Nabi maksudnya. Barang siapa yang duduk-duduk bersama orang yang alim sambil ngopi bareng, itu enggak juga kalau ngobrol yang penting lah, bukan ngopi yang merokok. Maksudnya duduk-duduk itu ya duduk-duduk sambil ngopi boleh, ya ngomongin yang hal-hal yang maslahah di umat, sesuatu maslahah yang sesuatu yang baik untuk kebaikan umat.
maka dia seperti duduk-duduk bersama aku. Dan orang yang duduk-duduk di dunia bersama aku nanti bisa duduk-duduk bersama aku di hari kiamat. Kata Nabi begitu. Jadi runtutannya adalah kunjungi orang alim. Kamu seperti berkunjung ke tempat Nabi. Salim sama orang alim. Kamu seperti salim sama Nabi. Rajinlah kamu duduk-duduk sama orang alim. Karena itu seperti kau duduk bersama Nabi. Orang yang pernah duduk bersama Nabi di dunia, maka ia bisa duduk bersama Nabi di hari kiamat. Satu lagi. Waqala sallallahu alaihi wasallam udah habis dong. Babu tsani fi fadilati la ilaha illallah wallahu a'lam. Mestinya ngajinya ini dapat 2 bab mestinya. 2 bab. Babnya kan katanya 40 kan? Kalau 2 berarti 20 kelar. 20 hari nanti. Ya, semalam kan kita sudah baca Muqaddimah sampai habis. Sekarang 1 bab. Nanti malam sebab, paginya sebab, berarti sehari dapat 2 bab. Ngerti kan maksud saya? Kan di sini kamu 2-3 hari. Paling penting paham ya, pahamin. Nanti dipakai bekal ngajar di kampung ya, dari kota waktu pakai bekal ceramah. Kamu kan pintar ceramah, saya kan nggak pintar ceramah. Sampean yang ceramah, karena sampean kan beda habis orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.